Amerika menempatkan kapal perang di dekat Venezuela. Presiden Venezuela ditangkap, lalu puluhan juta barel minyak Venezuela mengalir ke Amerika Serikat. Cina tersingkir. Dan hampir bersamaan, Trump bicara soal mengambil Greenland, bahkan dengan opsi militer. Kalau ini bukan perubahan tatanan dunia, lalu apa? Apa yang terjadi di Venezuela bukan lagi sanksi ekonomi biasa. Ini eskalasi, kapal perang, tekanan militer, dan akhirnya perubahan kontrol atas sumber daya. Puncaknya adalah kesepakatan baru. Venezuela akan menyerahkan sekitar 30-50 juta barel minyak ke Amerika Serikat. Ini bukan sekedar ekspor normal. Ini hasil dari tekanan politik dan militer. Dan di titik ini kita harus jujur, Venezuela tidak lagi punya banyak pilihan. Selama ini 50-80% ekspor minyak Venezuela mengalir ke Cina. Bagi Venezuela, Cina adalah pembeli utama. Tapi dari sisi Cina, minyak Venezuela hanya sekitar 3-4% dari total impor mereka. Artinya apa? Kalau Venezuela berhenti kirim minyak, Cina masih aman, cari pemasok lain. Tapi ketika minyak Venezuela dialihkan ke Amerika Serikat, Cina kehilangan pasokan strategis dan pengaruh geopolitiknya di Amerika Latin. Ini bukan soal volume, ini soal posisi. Penangkapan Presiden Venezuela adalah titik balik. Dalam hukum internasional, menangkap kepala negara lain tanpa mandat global adalah tindakan agresif. Tapi dunia tidak bereaksi keras. Tidak ada aksi kolektif. Tidak ada konsekuensi nyata. Dan dari sini kita belajar satu hal penting. Aturan internasional hanya kuat kalau negara kuat mau mematuhinya. PBB tetap ada, rapat tetap jalan, pernyataan tetap keluar. Tapi keputusan nyata hampir tidak ada. Kenapa? Karena dunia hari ini tidak digerakkan oleh hukum, tapi oleh kekuatan ekonomi dan militer. Dan kasus Venezuela membuktikan itu. Sekarang ke ekonomi. Apakah ini bikin krisis minyak global? Jawabannya tidak. Produksi Venezuela hanya sekitar 1% produksi global. Tambahan 30-50 juta barel ke pasar bahkan bisa menekan harga minyak dalam jangka pendek. Tapi yang berubah bukan harga saja. Yang berubah adalah arus perdagangan energi dunia. Minyak yang dulu ke Cina, sekarang ke Amerika. Kenapa Venezuela terus jadi target? Karena negara ini punya cadangan minyak terbesar di dunia. Sekitar 300 miliar barel atau hampir 18% cadangan global. Lebih besar dari Saudi Arabia. Masalahnya, minyak Venezuela berat, mahal diolah, dan butuh teknologi serta stabilitas. Venezuela bukan miskin sumber daya. Venezuela miskin kendali. Dan ini bagian yang sering luput. Venezuela juga punya potensi mineral strategis. Nikel, tembaga, dan mineral penting lainnya yang dibutuhkan untuk baterai, EV, dan industri teknologi masa depan. Artinya, yang diperebutkan bukan cuma energi hari ini, tapi sumber daya masa depan. Dan setelah Venezuela, target berikutnya mulai disebut Greenland. Trump secara terbuka menyebut Amerika butuh Greenland demi keamanan nasional. Greenland kaya mineral, posisi arktiknya strategis, dan sangat penting secara militer. Bedanya dengan Venezuela, Greenland adalah bagian dari Denmark,
anggota NATO, dan reaksinya langsung keras. Pemimpin Eropa bicara soal NATO bisa pecah jika Amerika memaksa. Dari sini terlihat jelas polanya. Amerika tidak hanya bicara, Amerika mengincar kontrol sumber daya dan wilayah strategis. Kasus Venezuela dan Greenland bukan peristiwa terpisah. Ini satu pola. Energi, mineral, wilayah strategis, semua kembali menjadi alat kekuatan. Cina tidak tergantung pada Venezuela, tapi Venezuela tergantung pada pembeliannya. Dan di dunia hari ini, ketergantungan bukan cuma resiko ekonomi, itu adalah senjata geopolitik. Venezuela hari ini kecil di pasar minyak, tapi cadangan dan mineralnya terlalu besar untuk diabaikan. Dan kalau arah ini berlanjut, dunia kedepannya bukan lagi soal aturan internasional, tapi soal siapa yang paling kuat dan siapa yang punya sumber daya.